Soleh itu sebetulnya Pak, kalau secara definitif itu adalah al-qaimuna bi huquqillahi wa huquqi ibadillahi. Orang-orang yang melaksanakan hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba Allah. Terlihat di tiga hal. Satu fil akhlak al-hasan, akhlaknya bagus, soleh. Yang kedua adalah apa? Al-amalun nafi, bisa memberikan manfaat kepada manusia. Baik dengan pikiran, dengan finansial yang dia miliki, baik dengan tenaga dan juga ilmu yang dia miliki, soleh. Yang ketiga, taatnya kepada Allah luar biasa, itu soleh secara definitif seperti ini. Ada yang aneh. Saya gabungkan ayat ini Pak, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Allah tidak menyebutkan kullum minan nabiyyin, tapi kullum minas sholihin. Itu padahal posisi sholihin itu yang keempat. Sebab Allah menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Saleh itu yang keempat setelah nabi, siddiqin, syuhada, saleh. Saya baca agak gemetar saya sebetulnya itu memahami ayat Pak, merenung robos ayat itu. Itu Nabi Sulaiman pernah doa itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salih. Ya Allah, bantu saya, tolong saya untuk bisa melakukan amal saleh yang kamu ridhai, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Masukkan saya dengan rahmat-Mu ke dalam hamba-hamba-Mu yang saleh. Sekelas Nabi. Kenapa tidak wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikan nabiyyin? Saya bingung tadinya itu. Kenapa seperti itu? Tahu. Jemaah sekalian, mari sama-sama mendengarkan audio ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Khairul Hadwah. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan para jamaah sekalian, alhamdulillah atas limpahan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan siang kali ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ketaatan kita senantiasa akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua masuk dalam golongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, melanjutkan kajian tafsir kita. Kita sampai ayat yang ke-85 min surati Al-An'am, qauluhu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas sholihin. Dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Ayat ini masih diatafkan Pak dengan ayat sebelumnya, ayat ke-84, yaitu wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dauda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahwa di antara keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang diangkat menjadi nabi, dan disebutkan tidak dengan secara urut waktunya. Pertama Daud, Sulaiman, kemudian Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun.
Ini dikatakan sifatnya oleh Allah, wa kadzalika najzil muhsinin. Mereka itu muhsinun. Kenapa? Sebab yang pertama adalah mereka ini Pak selaku nabi, kayak contoh Nabi Daud, Nabi Sulaiman menggabungkan dua hal, an-nubuwah was sultanah, kekuasaan dan kenabian. Kemudian Nabi Ayyub, Nabi Yusuf. Yusuf itu waziran, perdana menteri di bidang keuangan. Kemudian Nabi Ayyub amiran, gubernur itu. Posisinya Pak, jabatannya gubernur. Musa dengan Harun hakimain, dua orang hakim. Aneh, setelah itu kemudian wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas ulum minas shalihin. Mereka bukan muhsinun. Disebutkan sama Allah salihun, orang-orang saleh. Kenapa demikian? Sebab Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas ini itu lahum sifatun aliyatun, memiliki sifat yang sangat terlihat nyata fi zuhdi, dalam sifat zuhudnya Pak. Jadi la yata'allaqu qulubuhum bi agradid dunya. Hati mereka tidak terikat dengan keduniawian. Makanya kemudian pasammahumullahu wa wasafahumullahu bis-shalihin, mereka dinamakan, disifati dengan saleh di sini. Saleh itu sebetulnya Pak, kalau secara definitif itu adalah al-qaimuna bi huquqillahi wa huquqi ibadillahi. Orang-orang yang melaksanakan hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba Allah. Terlihat di tiga hal. Satu fil akhlak al-hasan, akhlaknya bagus, saleh. Yang kedua adalah apa? Al-amalun nafi, bisa memberikan manfaat kepada manusia. Baik dengan pikiran, dengan finansial yang dia miliki, baik dengan tenaga dan juga ilmu yang dia miliki, saleh. Yang ketiga, taatnya kepada Allah luar biasa, itu saleh secara definitif seperti ini. Ada yang aneh. Saya gabungkan ayat ini Pak, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Allah tidak menyebutkan kullum minan nabiyyin, tapi kullum minas shalihin. Itu padahal posisi shalihin itu yang keempat. Sebab Allah menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Saleh itu yang keempat setelah nabi, siddiqin, syuhada, salih. Saya baca agak gemetar saya sebetulnya itu memahami ayat Pak, merenung robos ayat itu. Itu Nabi Sulaiman pernah doa itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salih. Ya Allah, bantu saya, tolong saya untuk bisa melakukan amal saleh yang kamu ridhai, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Masukkan saya dengan rahmat-Mu ke dalam hamba-hamba-Mu yang saleh. Setelah Nabi. Kenapa tidak wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikan nabiyyin? Saya bingung tadinya itu. Kenapa seperti itu? Tawaddu'nya para anbiya. Malah yang paling sangat lebih ekstrim menurut saya doa Nabi Yusuf. Seorang nabi Pak, minta matinya itu muslim. Tawaffani musliman walhiqni bis-shalih. Nabi itu, wafatkan saya dalam keadaan muslim, gabungkan saya dengan orang-orang yang saleh. Termasuk Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalih. Padahal posisi saleh itu adalah yang keempat. Tetapi kenapa kemudian para nabi-nabi ini betul-betul itu tawaddu'nya para anbiya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Di ayat ini pula Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau menafsirkan ayat ini Pak. Di situ ada Nabi Isa, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Isa ini keturunan Nabi Ibrahim. Itu padahal Pak nggak punya bapak. Maka beliau menyimpulkan zuriyah itu, keturunan itu Pak, tasmalu auladil banat.
Jadi keturunan itu mencakup anak-anak dari anak-anak perempuan. Tapi jangan dipotong dulu Pak. Ini kalau untuk persoalan nasab, ini Pak tidak bisa dibenarkan. Artinya begini, jadi kalau saya anaknya ibu saya, kemudian ibu saya anaknya kakek saya, nasab saya kepada kakek saya terputus. Jadi harus laki-laki semua nasab itu Pak, tidak boleh ada yang perempuan, terputus. Tapi saya tetap keturunannya daripada kakek saya dari pihak ibu saya. Maka kakek-kakek saya tadi itu akan bisa memberikan dampak pengaruh doa beliau dulu ketika mengatakan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, jatuh kepada saya. Contoh saja itu. Kakek saya soleh Pak, itu nanti kesolehannya pun akan saya warisi. Tapi kalau urusan nasab dia tidak bisa ya. Termasuk masalah warasah, masalah warisan. Jadi kalau saya seorang kakek punya anak laki-laki, punya anak perempuan, anak-anak dari anak-anak laki-laki saya dapetin warisan. Kalau anak-anak saya sudah meninggal, tapi maaf, cucu-cucu saya yang dari anak perempuan tidak dapat yaitu Pak. Maka nanti disebutkan ada namanya wasiatul wajibah, wasiat yang wajib kita lakukan Pak supaya mereka mendapatkan warisan. Kita masukkan Pak, itu gimana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu maaf, kalau ngikut nasab itu bin Ali bin Abi Thalib bin Abu Thalib, bukan kepada Muhammad. Putus. Nah, tapi ada hadis Bukhari Muslim yang kita tidak boleh membantah. Nabi mengatakan inna ibni hadza sayyidun. Nabi pernah ucap kepada Sayyidina Hasan, ini adalah anak saya, pemimpin. La'allallahu bihi, la'allallahu ayusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Nabi sudah prediksi ketika Sayyidina Hasan masih kecil akan terjadi fitnah. Sayyidina Hasan Pak, nanti diantara yang bisa mendamaikan dua kelompok tadi itu. Nabi ngucapnya ini anak saya. Nah ini Pak, kalau secara ilmu fikih nggak nyambung kepada Nabi Sayyidina Hasan, tapi dengan validasi legalitas dari Nabi ini anak saya, maka hilang itu. Maksudnya begini, dari Hasan langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara de facto ya Pak, secara de jure, bukan de facto. Kalau kenyataannya enggak, kenyataannya itu Hasan Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi secara ini Pak dalam kitab Bukhari, maka itu divalidasi tetap Pak. Cuman setelah ini nggak boleh lagi. Jadi kalau ada turunan Nabi menikah dengan laki-laki dari kalangan kita, ya terputus Pak nasabnya. Hanya satu di sana Pak yang divalidasi, di bawahnya tidak bisa. Baik Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyatakan lagi wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Kami juga memberikan hidayah tentang kenabian ini kepada siapa? Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut. Nggak disebutkan Salihun, nggak disebutkan Muhsinun, tetapi mereka adalah semua nabi yang diunggulkan. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing dari mereka derajatnya kami lebihkan, kami unggulkan pada umat yang lain di masanya tersebut. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan jelaskan mungkin kemudian, tapi ini saya kasih sedikit saja. Sesoleh apapun orang, berharap anak semuanya keturunan soleh tidak bisa. Nabi Nuh, walaupun Nabi punya anak satu Pak, yang kafir. Nabi Ibrahim itu pernah diangkat oleh Allah menjadi imam bagi manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Nabi Ibrahim minta kalau bisa juga keturunan saya. Kalau wa min dzurriyyati, apa kata Allah? Keturunan kamu banyak yang zalim juga ya. La yanalu ahdul zalim. Jadi buat kita, kalau kita memiliki anak, maaf Pak, kita sudah soleh, kita melihat orang soleh, satu dua anak yang tidak soleh, maaf, nabi-nabi juga seperti itu. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur